pembahasan KUHP, dan kami ingin menginfokan ada beberapa hal yang sepertinya kurang tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Ya. Tentang proses pembahasan ini, bagaimana kami janjikan, kami ingin terbuka dan transparan. Tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, bahkan mengurangi kewenangan Polri. Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana tengah ramai dibahas di DPR RI. Setelah pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah ke DPR, DPR langsung melakukan pembahasan revisi Undang-Undang KUHP tersebut. Apa saja poin-poin penting yang dibahas oleh legislatif? Kita ulas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah lama dibahas dalam prolegnas DPR RI, bahkan dalam periode keanggotaan DPR sebelumnya. Tahun ini DPR dan pemerintah berupaya menyelesaikan pembahasannya agar bisa disahkan dalam sidang paripurna, sehingga target diberlakukannya KUHP yang baru pada tahun 2026 dapat dicapai. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI Komisi 3 fraksi PKS Nasir Jamil. Setelah kita menyelesaikan perubahan hukum pidana, maka hari ini pemerintah dan DPR ingin melakukan revisi terhadap hukum acara pidana kita. Jadi tujuannya itu adalah perlindungan ya terhadap harkat dan martabat manusia, kemudian juga perlindungan terhadap hukum dan pemerintahan, kemudian kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, kemudian juga adanya kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, sehingga polisi, jaksa, hakim itu punya satu sikap yang sama melihat satu peristiwa kejahatan. Hukum acara pidana ini kan mengatur formil, ya, sehingga pengaturannya itu menyangkut dengan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh negara melalui alat-alat negara, yaitu para penegak hukum. Ya, jadi karena dia hukum pidana formil, maka harus ya diatur upaya-upaya paksa dalam peradilan pidana kita. Nah, upaya-upaya paksa itu apa? Upaya-upaya paksa itu adalah pertama penangkapan, penahanan, ya, kemudian penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Jadi yang ingin kita atur dalam hukum acara pidana ini adalah bagaimana upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tidak abuse, ya, tidak menyimpang dan tidak sewenang-wenang, tidak ada penyiksaan, ya, tidak ada kekerasan verbal dan lain sebagainya. Itu yang diatur sebenarnya. Makanya tadi saya katakan tujuan daripada perubahan hukum acara pidana itu adalah adanya kesatuan cara melihat, ya, kemudian cara menyikapi dan cara bertindak antar aparat penegak hukum. Nah, itulah yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Jadi integrated criminal justice system itu diharapkan bukan hanya terintegrasi, tetapi juga berintegritas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyusun dan menyeleksi daftar inventarisasi masalah hasil dari masukan berbagai kalangan tentang substansi revisi KUHP 2025. Poin penting tentang apa saja yang menjadi perbedaan dalam isi RUU KUHP yang baru dengan KUHP yang lama menjadi isu pembahasan diskusi dengan para stakeholder. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancari Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia tentang perbedaan substansi yang menjadi bahasan RUU KUHP. Ada perubahan paradigma, ya. Kalau kita bicara dalam KUHP yang lama misalnya, itu kita lebih meniti beratkan pada crime control model. Kalau crime control model, yang penting aparat itu dia bertindak sesuai dengan kewenangan. Tetapi di dalam KUHP yang kita susun ini, dia sudah bergeser dari crime control model menjadi due process model. Intinya due process model itu apa toh? Hanya ada dua. Satu, aturan itu harus memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenang-wenangan aparat hukum, dan harus dipastikan bahwa aturan itu dilaksanakan
pada prakteknya. Itu adalah inti dari due process of law. Kewenangan pada penyidik dan penuntut umum itu diseimbangkan dengan peran advokat yang sangat signifikan. Jadi di dalam KUHP itu dikatakan bahwa advokat, setiap orang berhak didampingi oleh advokat pada tingkat pemeriksaan. Artinya apa? Mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persidangan. Ketika dia punya hak untuk diam, lalu penyidik itu wajib memberitahu kepada tersangka dia berhak didampingi oleh kuasa hukum atau advokat. Ini sesuatu yang sama sekali tidak ada di dalam KUHP yang lama. Makanya saya katakan dia mengalami pergeseran dari crime control model menjadi due process model. Yang terpenting juga adalah bagaimana hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Ini kita atur rinci kurang lebih dalam 7 pasal. Mengapa ini harus diatur rinci? Saya selalu mengatakan bahwa hubungan penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu itu ibarat dua sisi dari satu mata uang. Saling membutuhkan, saling melengkapi, dan tidak mungkin saling menegasikan. Sehingga diatur hubungan koordinasi itu supaya apa yang terjadi dalam praktek-praktek dengan KUHP yang lama, saling sandra, kemudian kita tahu ada ego sektoral, itu semua bisa teratasi. Karena apa? Begitu melakukan penyidikan dan penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan penyidikan terhadap penuntut umum, paling lama 3 hari sudah dilakukan koordinasi. Jadi penuntut umum itu sudah polisi dalam hal ini adalah penyidik sudah berkoordinasi dengan penuntut umum sejak perkara itu mulai jalan, termasuk bagaimana rencana penyidikan, bagaimana ke depannya. Jadi sudah sudah tertata rapi. Karena biar bagaimanapun penyelidikan yang baik akan menghasilkan penyidikan yang baik, penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik, dan semuanya bermuara pada sidang pengadilan. Soal bahwa waktunya tidak panjang, waktunya dianggap sangat singkat, itu soal teknis. Jadi ini proses pembahasan yang panjang ya. Jadi jangan dilihat beberapa harinya di DPR. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Proses pembahasan RUU KUHP tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena dalam waktu singkat, draft RUU KUHP baru sudah beredar dan dianggap tidak mengakomodir masukan dari berbagai unsur kalangan masyarakat. Namun sebetulnya, rangkaian proses pembahasan yang dilaksanakan oleh DPR RI bersama pemerintah dengan melibatkan masyarakat telah dilakukan secara maraton agar memperkaya substansi RUU KUHP yang baru sehingga diharapkan lahir undang-undang KUHP yang berkualitas dan berkeadilan. Sebenarnya kan masing-masing itu menjalankan tugas dan fungsinya ya. Pemerintah itu katanya ada tim 12. Informasi yang kami dapatkan dari Wamenkum ada tim 12 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga Kementerian Hukum. Dan mereka juga melakukan konsultasi publik ya, menjaring aspirasi masyarakat sipil terkait dengan upaya mengubah hukum acara pidana itu. Nah, DPR juga melakukan hal yang sama sebelum rapat kerja pembahasan perubahan hukum acara pidana ini. DPR juga mengundang banyak elemen masyarakat, akademisi, praktisi, dan kemudian juga bahkan penyandang disabilitas, ya, mahasiswa itu diundang oleh DPR untuk mendapatkan masukan. Nah, soal bahwa waktunya tidak panjang, waktunya dianggap sangat singkat, itu soal teknis ya. Jadi itu kan soal kesiapan sebenarnya ya, soal kesiapan. Jadi orang semakin siap maka semakin cepat
Kalau dia tidak siap, maka akan semakin lambat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat tentu saja menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh DPR. Oleh karena itu, sampai hari ini kami masih juga menggelar RDPU, ya, mengundang masyarakat, ya, elemen sipil lainnya untuk memberikan masukan, ya, yang selama ini mereka memang konsen untuk reformasi dalam penegakan hukum. Maka ini angin segar bagi pembaruan hukum nasional di Indonesia. Kita harapkan dengan adanya perubahan hukum acara pidana ini, tidak ada lagi kemudian tagar no viral, no justice, ya. Kalau tidak viral, itu tidak justice. Kita ingin itu tidak lagi terjadi. Aparat penegak hukum benar-benar profesional, ya, modern, dan berintegritas. Pemerintah menyambut baik usulan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP dengan mengedepankan pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam berbagai kesempatan melakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada ribuan daftar inventarisasi masalah yang berhasil diserap dari masyarakat. Di sejumlah DIM tersebut, dipilih mana saja yang dapat diterima menjadi substansi RUU KUHP yang baru. Jadi ini proses pembahasan yang panjang ya. Jadi jangan dilihat beberapa harinya di DPR. Tapi sebetulnya kita melihat proses pembahasan itu sudah dimulai sejak Presiden memberikan surat perintah, surat penugasan kepada Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara untuk membahas draft usulan dari DPR. Itu sejak 19 Maret 2025. 5 hari setelah itu, pada tanggal 24 Maret 2025, pemerintah sudah mengundang tim ahli yang terdiri dari 15 orang, kebanyakan adalah guru besar dan doktor serta ilmuwan dari Fakultas Hukum untuk mulai membahas draft KUHP inisiatif DPR. Dan itu berlangsung terus. Jadi selama Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan itu dibahas terus. Sebenarnya kalau kita mau lihat pembahasan itu bukan terhadap 1.676 DIM. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahami ya, bahwa 1.676 DIM itu keseluruhan DIM. Tentunya DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah sepakat dengan usulan DPR, kalau sudah setuju apalagi yang dibahaskan kira-kira begitu. Krusial itu sebetulnya hanya pada 116 DIM. Itu yang krusial itu sekitar 5-7 pasal, setelah dibahas mendapatkan persetujuan, lalu kita fokus pada 116 DIM yang merupakan substansi maupun substansi baru. Jadi keliru kalau kemudian bahasa di media mengatakan ini terlalu cepat, 1.676 DIM dibahas dalam 2 hari. Ini kan orang nggak ngerti bahwa sebetulnya dalam setiap pembahasan undang-undang, DIM yang bersifat tetap itu memang tidak perlu dibahas. KUHP baru ini disusun untuk melengkapi KUHP nasional yang akan berlaku 2 Januari 2026. Tetapi ini kan butuh sosialisasi. Oleh karena itu, ya kalau saya sih, kita dari pemerintah begini, intinya begini. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat? Yang penting substansi yang kita atur itu bisa memberikan keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum di satu sisi dan perlindungan hak asasi manusia terhadap individu yang dikenakan tindakan hukum itu. Itu saja sebetulnya. Bahwa itu bisa lebih cepat ya lebih baik kan kira-kira seperti itu. Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang KUHP diharapkan mampu menghasilkan substansi undang-undang yang berkualitas. Tidak kalah penting adalah sosialisasi yang cukup kepada masyarakat agar tidak ada kesan negatif. Dan ketika nanti KUHP yang baru berlaku tahun depan, seluruh aparat penegak hukum bisa melaksanakannya secara adil dan tentu dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.